Mimin ganteng, pangeran tampan, mau kasih kalian alur cerita Donghua baru yang berjudul The First Order. Dari segi grafik pokoknya nggak ngecewain, memanjakan mata nggak kalah sama anak tetangga. Sedangkan alur ceritanya jelas sesuai dengan kesukaan Mimin, bertema pembantaian dan baku hantam. MC-nya sendiri seorang pemuda koplak berusia 18 tahun yang mampu membangkitkan kekuatan terpendam di dalam dirinya. Bahkan kekuatannya ini Mimin rasa terlalu overpower, mampu menyalin kekuatan orang lain secara acak. Bede, gahar ya kan? Oke lah, sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Dan nyalain juga tombol loncengnya ya guys ya. Cari posisi rebahan yang paling nyaman, kencangkan celana dalam, inilah waktunya kita baku hantam. Di awal film, terlihat seorang pemuda di sebuah goa sedang menulis pesan di sebuah batu. Tapi belum sempat pesan itu terselesaikan, dia merasakan sesuatu datang ke arahnya. Beberapa saat kemudian, kita dibawa ke sebuah gurun 113. Di tempat ini terlihat seorang pemuda bernama Ren Siosu. Pemuda tampan kayak Mimin yang akan menjadi MC di cerita kali ini. Dia terlihat mencoba menjebak seekor burung gagak dengan menggunakan sebuah penggorengan dan beberapa makanan untuk menarik perhatiannya. Dikarenakan sang burung terus melakukan perlawanan, Ren tanpa basa-basi langsung mematahkan lehernya. Kejadian ini tanpa sengaja membuat luka lama di tangannya kembali mengeluarkan darah. Tapi tidak ingin memikirkan hal itu, Ren berniat untuk segera kembali ke pemukiman. Hal mengejutkan terjadi, baru saja Ren melangkah, kepalanya terasa sangat sakit. Bahkan muncul beberapa gambaran di bawah alam sadarnya. Rasa sakit luar biasa ini membuatnya sampai tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Ren terbangun di sebuah ruangan rahasia yang baru saja dia temui. Meski tempat ini sangatlah besar, namun hanya ada sebuah papan ketik kuno di atas sebuah meja. 这是在哪里？ Tidak lama, hujan asam yang turun membuat Ren tersadar. Dengan memanfaatkan penggorengan sebagai alat perlindungan, dia bergegas untuk kembali ke pemukiman. Di tengah perjalanan muncul seorang bapak-bapak begal yang mencoba merampas gagak buruannya. Dan tiba-tiba... Tidak berselang lama, Ren mendengar sebuah suara yang memintanya untuk memberikan buruannya. Pada awalnya dia terlihat bingung dari mana datangnya suara itu. Tapi karena penasaran dengan misi yang diberikan, Ren pun mencoba untuk melakukannya. 给，你想要这个？有话好商量，好商量。 Baru saja burung gagak itu disentuh oleh si bapak, misi yang diberikan juga dianggap berhasil dengan imbalan sebuah buku panduan untuk digunakan menyalin kekuatan orang lain. Alhasil menyadari kalau misinya dianggap berhasil, Ren akhirnya tidak jadi memberikan binatang buruan yang sudah susah payah dia dapatkan. Tidak lama, kita dibawa ke sebuah pemukiman kumuh di pinggiran Benteng 113. Seluruh penduduk di tempat ini sangatlah miskin, sehingga meningkatkan kriminalitas. Hal ini terbukti saat Ren baru saja tiba dan membawa gagak buruannya. Ada seorang preman yang terlihat mencoba untuk mengganggunya. Tapi untungnya, rekan si preman memintanya untuk tidak mengganggu Ren. Pasalnya, orang ini terkenal memiliki mental yang buruk.
脑子有病。 Meski pemukiman ini sangatlah kumuh, tapi ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Xiaoyu. Dia juga terlihat sangat peduli kepada Ren, bahkan seringkali mengkhawatirkan Ren ketika pergi berburu. Namun sebagai seorang lelaki tampan, Ren seringkali menolak kebaikannya. Tidak ingin berdebat, Xiaoyu lantas memintanya untuk segera menemui adiknya yang telah menunggu kepulangannya. Dan ditakutkan penyakit lama adiknya kambuh lagi. Tapi untungnya kondisi sang adik yang diketahui bernama Yan Liu Yuan ini baik-baik saja. Sambil menyiapkan sup untuk Yuan, Ren lantas memintanya untuk tidak menggunakan kekuatan supernya secara sembarangan. Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki kekuatan akan semakin tangguh. Tapi adiknya justru menjadi sangat lemah setiap kali dia menggunakannya. Kemampuan Super Yuan sendiri dikenal sebagai wish atau harapan, kemampuan untuk memohon sesuatu menjadi kenyataan. 不用你使用能力来保护我。我再说一遍，我在外面能照顾自己，不是跟你说了不要乱用能力，不说警醒点，还故意把自己搞出病来。 Sambil menikmati sup, Ren lantas memiliki sebuah ide untuk mengajak Xiaoyu tinggal bersama mereka. Sehingga wanita itu bisa menjaga Yuan ketika dia pergi berburu. Tapi Yuan menolak dan beranggapan kalau Xiaoyu pastilah memiliki niat di balik kebaikannya. Terlebih lagi, Ren seringkali membawa binatang buruan, yang kemungkinan itulah alasan Xiaoyu mendekatinya. Namun menurut Ren, Xiaoyu mendekati mereka bukan karena hasil buruan, melainkan ketampanan di wajahnya yang mirip kayak cok santuy. 难道不是因为我的帅气？你确定他是因为我能打到猎物才接近我的？再说，这世道谁都不容易。你的汤烧干了。 Demi mendapatkan uang untuk membayar biaya sekolah adiknya, Ren berniat untuk menjual burung gagak ke sebuah pasar. Dia juga meminta sang adik untuk giat belajar dan menjadi seorang guru, sehingga di masa depan kehidupan mereka bisa lebih baik dari saat ini. Dalam perjalanan, kita diperlihatkan sisi gelap dari pemukiman ini. Penjarahan, kekerasan menjadi hal yang biasa terjadi setiap harinya. Bahkan ada seorang dokter yang membiarkan nyawa seorang kakek melayang begitu saja. Sesampainya di toko kelontong milik Wang Fugui, Ren berniat untuk menjual buruannya dengan harga 900 yuan. Tapi menurut Wang harga itu terlalu mahal, sehingga dia menawarnya dengan harga 700 yuan. Dikarenakan tidak ada kesepakatan, Ren berniat untuk menjualnya di tempat lain. Tapi Paman Wang lantas segera menghentikannya dan bersedia menuruti kemauannya. Pada awalnya Ren berniat untuk membeli beberapa obat untuk luka di tangannya. Tapi karena harga obat terlalu mahal dan sebentar lagi memasuki musim dingin, dia lebih memilih membeli sebuah jaket untuk adiknya dan sepotong roti hitam. Secara bersamaan dengan hal ini, beberapa mobil tentara bayaran terlihat keluar dari benteng 113. Ren yang terkejut melihat hal itu lantas bertanya kepada Wang apa yang sebenarnya terjadi. Paman Wang menjelaskan, ada seorang penyanyi populer bernama Luo Xinyu ingin melakukan tur bersama bandnya ke Benteng 112, sehingga dia menyewa tentara bayaran dari Benteng 113. Kedatangan mereka ke tempat ini untuk mencari seorang pemandu yang bisa melewati hutan belantara. Pasalnya, mereka ingin mengambil rute tercepat melewati gunung perbatasan. Mendengarkan hal itu, seketika mengingatkan Ren dengan kejadian yang dia alami saat berada di hutan belantara, di mana dia terluka cukup parah karena serangan kelompok serigala di tempat itu, bahkan menimbulkan luka di tangannya. 哥，你看，我在门口找到几颗消炎药，不知道是哪个好心人送来的，马上就会好了。对了，小鬼。
Menyadari bahwa Ren adalah satu-satunya orang yang selamat setelah pergi ke tempat itu, Paman Wang lantas memintanya untuk menjadi pemandu tentara bayaran. Pasalnya, imbalan dari misi itu sangatlah luar biasa. Selain dia bisa bergabung dengan tentara bayaran, Ren juga bisa tinggal di dalam benteng. Meski imbalan itu cukup menggiurkan, tapi mengingat kejadian yang sebelumnya dia alami, Ren langsung menolak usulan tersebut. 非你莫属，还活着回来的人了。别介呀，你净山太危险了，谁爱去谁去。而且我记得你好像去过净山吧？要不你去给他们当向导吧？怎么样？以后就可以跟他们一起进壁垒里生活。我不去。 Baru saja berjalan meninggalkan toko, pandangan Ren seketika teralihkan kepada sosok wanita cantik yang memiliki sikap sangat dingin. Setelah kembali ke campnya, Ren terlihat mencoba kembali memasuki ruangan rahasia di bawah alam sadarnya. Dia juga masih terlihat heran tempat apakah ini. Apakah ini adalah kekuatan supernya? Pasalnya, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang telah membangkitkannya. Bahkan adiknya juga memiliki kekuatan super. Namun belum sempat Ren mempelajarinya lebih dalam. Dia tiba-tiba terbangun ketika mendengar sebuah suara sedang menuju ke lokasinya. Yang ternyata, Paman Wang membawa 2 orang dari benteng 113 untuk menemuinya, di mana dia bertujuan untuk menjadikan Ren sebagai pemandu mereka menuju benteng 112. Pasalnya dari seluruh orang yang berada di tempat ini, hanya Ren saja yang berhasil kembali hidup-hidup. Meski Ren mengalami sakit mental setelah mengalami serangan kelompok serigala, tapi menurut Paman Wang hal itu bukanlah menjadi masalah besar. Mendengarkan hal itu dan dirinya enggan menjadi pemandu mereka, Ren lantas berpura-pura gila untuk mengurungkan niat tersebut. 是什么意思？可你刚才说他脑子有病。孩子一直在哭，这是饿了要吃奶啊！父子平安，6斤6两。天亮我们就要出发，少给我们闹幺蛾子！我限你今天1晚上之内给我找到合适人选。你们听我解释，王富贵儿，他不是这种。 Di momen ini, Ren kembali melihat sosok wanita yang sebelumnya dia temui. Bahkan kemampuan supernya mengalami sebuah reaksi, sehingga dia mencoba untuk menggunakannya untuk menyalin kemampuan dari wanita tersebut.已随机抽取对方的枪械技能。随机学习。将随机学习目标技能。你已学会高级枪械精通。 Hanya butuh waktu singkat, Ren berhasil menyalin kemampuan random wanita itu. Teknik yang dia salin tidak main-main, merupakan teknik sempurna menggunakan senjata api. Melihat sang kakak memandangi wanita dengan sangat serius membuat Yuan terlihat terkejut. Tapi menurut Ren, hal itu dia lakukan hanya untuk memastikan kepergian tentara bayaran dari tempat ini. Baru saja memasuki camp, mereka dikejutkan dengan sebuah makanan dan 3 buah obat. Pada awalnya Ren menduga orang yang memberikan obat ini adalah Paman Wang. Tapi mengingat sikap pelit Wang, hal itu tidaklah mungkin. Dan orang yang paling meyakinkan adalah Mbak Xiaoyu. Hal itu dipertegas oleh Yuan. Sejak kakaknya terluka, dia seringkali menemukan obat di tempat yang sama. Terlebih lagi, hanya Xiaoyu saja yang sangat perhatian kepada kakaknya ini. Secara bersamaan dengan hal ini, sebuah suara keributan tiba-tiba terdengar yang ternyata Mbak Xiaoyu terlihat sedang dipaksa oleh bapak-bapak preman untuk menjadi wanita simpanannya. Kejadian ini seketika membuat Ren mendapatkan misi untuk memberikan bantuan kepadanya. 哥，帮他吧！我今天，哎，你听我说嘛，看什么看？ 哥，
Pada awalnya, Ren ingin mengakhiri hidup bapak preman, tapi papan ketik memintanya untuk tidak membunuhnya, sehingga Ren hanya menusukkan pisau itu di titik vitalnya, serta memintanya untuk segera pergi ke dokter jika dia ingin selamat. 我都说别惹他了。奖励基础级技能学习图，任务完成。 Pasca kejadian ini, Ren terlihat sangat pede dan mengatakan meski dirinya sangatlah tampan, tapi dia tidaklah mungkin bisa hidup bersama dengan Xiaoyu. Namun, kepedean Ren ini berakhir tragis, yang ternyata Mbak Xiaoyu hanya menganggapnya sebagai adik. 我只是拿你当弟弟。 Di dalam ruangan rahasia yang kini disebut sebagai istana, Ren terlihat terkejut bahwa dua tugas yang sebelumnya dia terima selesai secara bersamaan. Tidak lama papan ketik kembali memberikan dia misi untuk mendapatkan 100 ucapan terima kasih secara tulus. Setiap satu ucapan akan mendapatkan imbalan 1 koin emas. Meski tidak tahu apa fungsi dari koin tersebut, Ren lantas meminta adiknya untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Kelakuan aneh kakaknya ini jelas membuat Yuan sedikit takut. Tapi pada akhirnya dia menurutinya dan muncullah 1 koin emas sebagai imbalannya. Karena belum puas alias maruk, Ren kembali memaksa adiknya untuk mengucapkan kata yang sama. Tapi kali ini koin emas tidak muncul, yang artinya Yuan mengatakan hal itu tidak secara tulus. Ya iyalah, orang dipaksa gimana mau tulus ya guys ya. 你再试一次啊！这次声音也有情绪点。谢谢，你先酝酿一下情绪。来来，谢谢，不对不对，你情绪不对。哎呀，你心不诚啊！谢谢。来，再说几声谢谢。你赶紧说。你别这样，我有点害怕。 Karena tidak membuahkan hasil, membuat Ren sedikit murung, sementara adiknya justru beranggapan kalau kakaknya ternyata benar-benar memiliki masalah otak. Ucapan itu jelas membuat Ren merasa muak, sehingga dia memberitahu adiknya bahwa dirinya telah membangkitkan kekuatan super. Kembali ke dalam istana, secara bersamaan Ren mencoba mencari tahu apa fungsi dari koin yang dia dapatkan. Sebuah kotak merah mirip dengan mesin minuman tiba-tiba muncul. Menyadari kalau benda ini berguna untuk menggunakan koin yang dia dapatkan, Ren tanpa basa-basi langsung mencobanya. Hanya butuh waktu singkat, mesin itu secara random memberikan hadiah sebuah botol hitam bertuliskan salep, obat yang mampu menyembuhkan berbagai luka luar. Wai敷可治各种外伤。 Untuk membuktikan khasiat dari salep yang dia peroleh, Ren lantas mencoba untuk menyembuhkan luka di tangannya. Melihat hal itu, Yuan bertanya apakah kemampuan kakaknya ini berkaitan dengan obat. Ren hanya mengiyakan dan tidak menjelaskan secara detail. Dia juga bilang membutuhkan ucapan terima kasih yang tulus dari orang lain untuk menggunakan kemampuannya. Menurut Yuan, untuk mendapatkan ucapan terima kasih, dia harus melakukan hal yang positif. Contohnya memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Tapi menurut Ren, usulan adiknya itu dianggap gila. Hal itu justru membuat mereka lah yang akan kelaparan. 我吃什么？你吃什么？我把食物都给别人了。我是那种人吗？ Sementara Yuan kembali berpikir untuk mencari ide, Ren justru terlihat bingung apa alasan mereka berdua bisa membangkitkan kekuatan. Bahkan Yuan sendiri memiliki kemampuan aneh, menguntungkan orang lain tapi menyiksa tubuhnya sendiri. Di tengah-tengah kebingungan ini, Yuan tanpa sengaja melihat bintang jatuh dan ingin membuat permintaan. Ren jelas langsung menghentikannya. Pasalnya, jika harapan Yuan terkabul, hal itu pastilah akan menyiksanya. Kalau kalian punya kemampuan harapan menjadi kenyataan, mau ngapain guys? 轻则小病小灾，别人运气好了，你却会遭到反噬，能让别人幸运，但是用不到你自己身上。之前你觉醒的时候，我就想说，一个比一个奇怪。唉，
怎么样才能得到？ Pagi harinya, Ren terlihat menemani Yuan pergi ke sekolah. Selain bertujuan untuk bertemu guru Zhang, dia juga berniat untuk membayar biaya sekolah adiknya. Selama beberapa hari memperhatikan Ren Xiaosu menjemput Yuan lebih awal dan berdiri di gerbang sekolah, membuat Zhang sadar kalau Ren terlihat ingin belajar. Ren sendiri tidak menyangkal ucapan itu. Dia beralasan sangat tertarik dengan pelajaran di tempat ini. Tapi karena dirinya kekurangan uang, dia hanya bisa menyekolahkan adiknya. Semangat di dalam diri Ren ini sempat membuat Pak Zhang tersentuh. Ren kemudian bertanya, dari pelajaran yang sebelumnya pernah dia dengarkan, Pak Zhang pernah mengatakan, 200 tahun yang lalu sebelum bencana, umat manusia sempat memiliki teknologi yang canggih. Tapi kenapa di era ini tidak ada manusia yang mencoba untuk menciptakannya lagi? 为什么没人把那些科技重新复原呢？但我们人类又没有死绝，当时的科技虽然毁了，也只能艰难生存。 Menurut Pak Zhang, kondisi saat itu lebih ekstrim dari saat ini. Banyak manusia yang sulit untuk bertahan hidup, sehingga sangat jarang ada orang yang ingin menuntut ilmu. Hal inilah yang membuat SDM manusia saat ini sangatlah rendah. Meskipun ada segelintir orang yang mampu menciptakan teknologi, kemungkinan hanya ada di dalam benteng. Menyinggung benteng jelas membuat Ren semakin penasaran kenapa umat manusia membangun tempat tersebut. Pak Zhang mengatakan, saat terjadi bencana, hewan liar berkeliaran. Bahkan sempat terjadi invasi kelompok serangga, sehingga para manusia elit membangunnya untuk bertahan hidup. Meski penjelasan Pak Zhang ini masuk akal, tapi menurut Ren, mereka membangun benteng pastilah memiliki alasan lain. Pasalnya para binatang buas tidak mungkin menyerang manusia secara aktif. Tapi sayang untuk pertanyaan ini Pak Zhang enggan menjelaskannya dan meminta Ren untuk mencari sendiri jawabannya. Dia juga memperbolehkan Ren mengikuti pelajaran hari ini dari luar kelas. 多谢先生了。但是不能进教室。 Pelajaran dimulai dengan pembahasan bertahan hidup. Pak Zhang lantas meminta Ren untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa bertahan jika bertemu kelompok serigala di alam bebas. Secara bersamaan dengan pertanyaan itu diajukan, Ren juga mendapatkan misi untuk berpikir serta membagikan ilmu pengetahuannya. Para murid terlihat antusias untuk mendengar jawabannya, tapi tiba-tiba... 因为这样，四周都有树的位置，应该尽量选一个山坡，显目的风水比较好。 Meski terdengar koplak dan nyeleneh, apa yang diucapkan Ren ini adalah kenyataan. Pasalnya, dia memanglah pernah berada di dalam situasi seperti itu. Sehingga hanya pemakamanlah yang akan mereka dapatkan jika bertemu dengan kelompok serigala. Penjelasan dan masukan Ren justru membuat Pak Zhang terpukau. Dia juga meminta Ren untuk menjadi guru pengganti di mata pelajaran bertahan hidup. Bahkan misi pun juga dianggap selesai, serta mendapatkan 1 poin kekuatan. Bukannya mengajar, Ren justru memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari para murid, sehingga bisa menambah pundi-pundi koin emasnya. Dia lantas menjadikan Pak Zhang sebagai orang yang pantas mendapatkan ucapan tersebut. Koplaknya tingkat dewa ya guys ya. 所以以后上课是辛苦不辛苦？大家觉得张先生每天给大家上课，谢谢老师。 Sayangnya ide koplak ini tidaklah berjalan mulus dan tidak menghasilkan 1 koin pun sampai kelas berakhir. Sambil berjalan pulang melampiaskan emosinya, mereka tanpa sengaja melihat Xiaoyu sedang digoda oleh pemilik toko saat menjual antingnya demi membeli beberapa makanan. Meski koplak, Ren ini memiliki jiwa pria sejati. Dia lantas membayar barang beliannya. Hal ini dia lakukan sebagai ganti rugi atas obat yang selalu Xiaoyu berikan kepadanya. Serta mulai saat ini mereka berdua tidaklah perlu merasa malu-malu lagi. Ucapan dan tindakan Ren ini jelas membuat Mbak Xiaoyu bingung. Sebenarnya apa sih yang dimaksud? Ren lantas menjelaskan bahwa mulai saat ini Mbak Xiaoyu bisa tinggal bersama mereka dan berbagi makanan setiap harinya. 有你一个晚刷！
以后有我一口汤喝。你说的不对。我重说，以后有我一口肉吃，就有你一口汤喝。 Meski penjelasan barusan tidak bisa dicerna dengan akal sehat, tapi Mbak Xiaoyu lantas menyetujuinya. Dia juga berjanji akan merawat mereka mulai saat ini. Singkatnya, dalam perjalanan pulang, mereka tanpa sengaja melihat sebuah insiden di mana ada seorang dokter yang enggan mengobati pasien. Meski sang istri telah memohon, tapi dikarenakan mereka tidaklah memiliki uang, dokter ini tidak memperdulikannya. Yuan dan Ren sempat terlihat iba melihat kejadian itu, tapi dikarenakan tidak memiliki uang, mereka hanya bisa diam dan pergi. Di momen ini sempat terbesit sebuah ide, di mana jika Ren ingin mendapatkan kata terima kasih yang tulus dari orang lain, maka Yuan memintanya untuk menjadi dokter. Namun masalah terbesarnya, Ren ini tidaklah memiliki keahlian medis, tapi tiba-tiba... 决定了，我要当医生。 Beberapa saat kemudian, untuk menjalankan ambisinya menjadi dokter, Ren secara diam-diam menggunakan kemampuannya untuk menyalin keahlian medis sang dokter. Tapi apa yang dia dapatkan justru keahlian menipu, yang artinya orang di depannya ini bukanlah seorang dokter, melainkan seorang penipu ulung. 以随机抽取对方的骗术，继续使用基础技能学习图谱。以随机抽取对方吹牛技能，可以告知对方没有医术，你已学会终极骗术。不许！你都骗过谁？给我说说！你不要乱说！ 身上乱七八糟的技能还挺多啊！你在说啥？干嘛？你要干嘛？ Malam harinya, Xiaoyu terlihat mulai melakukan tugasnya merawat dan menyiapkan makan untuk kedua bocah di hadapannya. Di momen ini, Ren lantas memutuskan untuk membuka sebuah klinik luka sayatan dan meminta Mbak Xiaoyu menjadi perawatnya. Meski dirinya tidak memiliki kemampuan medis, tapi dia memiliki sebuah obat mujarab, bahkan terbukti mampu menyembuhkan luka di tangannya. Menurut Mbak Xiaoyu, butuh waktu lama untuk menemukan pasien yang terluka. Pasalnya saat ini sangat jarang orang yang melakukan perkelahian. Dan tiba-tiba... 要不我去砍他们？不行不行。 Pagi harinya, untuk menarik perhatian penduduk, Ren berpura-pura membuat sebuah ramuan herbal, sehingga kemampuan supernya tidak diketahui oleh orang lain. Tapi menurut Yuan, hal itu justru terlihat tidak meyakinkan. Bahkan karena tidak tahan dengan kelakuan kakaknya, Yuan lantas bergegas menuju sekolah. Beberapa saat berlalu dan tidak ada satu orang pun menghampirinya, sehingga Ren mencoba mempromosikan ramuan obatnya kepada salah satu orang yang tidak sengaja lewat. Tapi karena masih belum berhasil, dia lantas mengumandangkannya secara publik. 只要88！我要把这珍贵的药方拿出来与大家分享！我要拯救世人！我终于认识到了自己肩上的责任，我终于认识到了自己的错误。以前我一直精心隐藏这个药方。告诉大家一个好消息！俗话说，能力越大，责任越大。不要客气，不要犹豫，就要开一个专治刀伤外伤的诊所。 Nasib apes dialami oleh salah satu penduduk yang terlambat meninggalkan tempat ini, sehingga membuatnya menjadi bahan percobaan Ren. Meski sempat terjadi adu pendapat, dan orang ini bersikeras tidak ingin berobat, Ren pada akhirnya bersedia memberikan obatnya secara percuma sebagai promosi. 不要88，真的不用，快怎么样？不用，这真的不用治啊！不然要出大问题的。不用治的。不行啊，你这伤必须抓紧治啊！你先把刀拿开。 Di tempat lain, rombongan tentara bayaran terlihat tiba di sebuah tempat untuk mendirikan camp. Pasalnya menurut pemandu yang mereka bawa, mereka sebentar lagi akan tiba di benteng 112. Namun menurut Yang Xiaojin, lokasi ini terasa janggal. Terlebih lagi, menurut jejak yang dia temukan, lokasi ini pernah mereka kunjungi 2 hari yang lalu, sehingga dia beranggapan bahwa sang pemandu hanya membuat mereka berkeliling-keliling di lokasi yang sama. 你一直在带着我们兜圈子，
Gimana guys, seru ya kan pembahasan alur cerita Donghua ini? Psikoplak semakin koplak dan overpower dengan tingkah konyolnya. Gimana? Lanjut atau enggak nih? Komen ya guys ya. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video menarik lainnya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa lagi di channel Cok Santuy and bye-bye. Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know.